menjadi mulia dengan ilmu. Salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana membuat jurnal dalam setiap dokumen transaksi. Judul di atas adalah dokumen transaksi bulan November yang betul. Ini salah, harusnya November 2018. Oke, dalam bukti transaksi ini, PT Jatuh Cinta telah mengeluarkan kas. Maka bukti transaksi ini setelah kita analisa adalah bukti pengeluaran kas. Nomornya adalah BKK 11-1. BKK ini kepanjangan dari bukti kas keluar nomor 11 yang pertama. Nomor cek ada CP 10-001. Bukti pengeluaran kas ini untuk apa? Untuk membayar PT Bumi Pertiwi sebesar 26.675.000. Keterangannya adalah pelunasan faktur B1534 tertanggal 23 Oktober 2018 dengan diskon 3%. Maka kalau kita memasukkannya adalah ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus yang diperlukan adalah jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Sebentar. Oke, Cash Payment Journal wujudnya adalah seperti ini. Pertama-tama, teman-teman harus mengisi date, tanggal. Transaksi ini tanggal berapa? Tanggal 1. Maka di sini ditulis 01. Nah, sebelah ini ditulis bulan. Transaksi ini adalah bulan November, ya. Maka di sini ditulis November. Evidence number itu artinya nomor bukti. Berapa nomor buktinya? Anda bisa melihat di poin nomor. Ya. BKK 11-1. Description diisi apa? Description adalah diisi PT yang dibayar, yaitu PT Bumi Pertiwi. Selanjutnya, nomor dokumennya. Nomor dokumen nomor berapa yang dibayarkan. Nah, kita bisa lihat di sini di keterangan faktur B1534. B1534. Post ref ini tidak perlu diisi karena ini diisi nanti pada saat kita mau memposting ke buku besar. Nah, selanjutnya dari transaksi ini kira-kira apa yang harus kita debit dan apa yang harus kita kredit. Nah, pada transaksi ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini terjadi pengeluaran kas sebesar 26.675.000. Maka sudah otomatis jika kas keluar, maka posisi kas berada di kredit. Ya. Debit, kredit. Yep. Posisi kas berada di kredit. Yaitu ini posisi kreditnya. Ya. Saya warnain kuning agar mudah diidentifikasi. Ini adalah posisi debit. Saya warnain hijau. Oke. Di posisi kredit itu ada purchase diskon,
ada PPN income, dan ada cash in bank. Nah, di soal tadi, cash in bank berada di posisi kredit sebesar 26 juta 675.000, berada di posisi kredit. Nah, di soal tadi ada diskon sebesar 3%. Nah, berarti kita lihat di soal. Pada tanggal 23 Oktober ada pelunasan faktur nomornya B1534 tertanggal 23 Oktober 2018. Ini diskon 3%. Berarti pada saat itu dia mempunyai utang berapa? Berarti kita bisa melihat di buku bantu. Kita lihat buku bantunya adalah buku bantu saldo utang dagang. Nih, PT Bumi Pertiwi di sini dia punya utang 25, pembeliannya adalah 25 juta, ditambah PPN income-nya adalah 2.500.000. Berarti total utang punya Bumi Pertiwi adalah 27.500.000. Ya, berarti PT Aku Jatuh Cinta mempunyai hutang kepada Bumi Pertiwi sebesar 27.500.000. Nah, karena dia melunasi kurang dari 10 hari, maka dia mendapatkan diskon sebesar 3% sesuai dengan termin sini. 3/10 N/30. Maka diskon yang dia dapatkan adalah 3%. Maka hitung 3% dikali 27.500.000. Nah, kita masukkan ya hutang PT Bumi Pertiwi sebesar 27.500.000 ke dalam jurnal. Ya, namanya hutang, berarti akunya adalah account payable sebesar 27.500.000. Oke. Hutangnya 27.500.000 karena pelunasannya sebelum tanggal 10 hari, maka dia mendapatkan diskon pembelian sebesar 3%. 3% dari total utang, yaitu 3% kali 27.500.000 adalah, teman-teman sambil hitung, sebesar 825.000. Cash in bank-nya sebesar 26.675.000. Ini adalah jurnal untuk pengeluaran kas yang dilakukan PT Aku Jatuh Cinta kepada PT Bumi Pertiwi. Kemudian bisa dipahami di soal nomor 1. Kita analisa, di bukti transaksi tersebut terjadi pelunasan hutang. Berapa hutangnya? Karena ini di awal-awal berdasarkan nomor bukti B1534. Nah, ini berada di daftar buku bantu utang. Ya. Nah, yang ada di sini. Baik. Selanjutnya
Di transaksi nomor 2 ada voucher kas kecil. Nomor buktinya V11 strip 1 tanggal transaksi 4 November 2018. Dibayar kepada percetakan buletin Jalan Sinar Pelangi 21 sebesar 725.000 untuk apa? Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kira-kira ini masuk ke kemana? Ini masuk ke jurnal peti kas. Oke, bentar. Jurnal peti kas saya sudah buat. Nah, kita masukkan transaksinya. Tanggal berapa? Tadi tanggal 4 ya. 4 bulan November. Evidence number-nya adalah V11 strip 1. Anda bisa lihat di ya, kita sambil sandingkan biar nggak bingung. Oke, V11 strip 1. Oke, sama. Description-nya apa? Description-nya kalau untuk voucher kas kecil kita bisa lihat di keterangan. Ya. Biar singkat, deskripsinya adalah pembuatan brosur saja. Save, jangan diisi dulu. Selanjutnya, apa yang di debit dan apa yang di kredit? Coba kita geser. Nah, posisi di debit sama kita warnai B ya. Nah, untuk bukti untuk jurnal peti kas seperti ini tampilannya. Ada date, evidence number, description, post-ref. Di debit ada account name, ada account number, ada amount. Amount itu jumlah ya. Dan yang di kredit adalah peti kas. Oke. Oh ini tadi ternyata belum di atasin ya. Coba saya naikin ke atas. Nah. Oke. Ini ada bekasnya. Oke. Post-ref tidak usah diisi. Selanjutnya pada saat pembuatan brosur ini yang di debit adalah untuk apa? Pembuatan brosur ini biasanya berkaitan dengan periklanan ya. Kalau periklanan kita bisa lihat dari mana ya? Kita kan nggak mungkin nulisnya periklanan, tidak. Nah, kita lihat di akun ke atas ya. Jangan bingung, ini transaksi nomor 2 tetap. Kita ke atas. Kira-kira untuk pembuatan brosur ini masuk ke dalam akun apa ya namanya? Wah, dia masuk ke dalam advertising expense atau beban iklan. Karena bikin brosur pasti buat iklan ya. Oke, kita masukkan. Advertising expense. Nah, advertising expense itu account number-nya berapa? Save. Nah, ini account number-nya 6 strip 1100. 6 strip 1100. 6 strip 1100. Berapa jumlahnya? 6 strip 1100. 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 6
725.000. Uang yang dikeluarkan berapa? 725.000. Ya. Jadi untuk transaksi yang kedua di tanggal transaksi tanggal 4 November dengan bukti V11-1, deskripsinya adalah pembuatan brosur, itu masuk ke dalam peti kas, yaitu untuk beban iklan sebesar 725.000. Maka yang dikeluarkan adalah peti kas. Karena semua pengeluaran yang di bawah 1 juta itu menggunakan peti kas. Dari mana taunya? Dari kebijakan akuntansi yang sudah kita bacakan di video pertama. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke soal. Untuk simulasi soal ini kemungkinan tidak semua akan kita ulas di sini. Yang penting ada perwakilan dalam setiap transaksi. Oke. Soal transaksi nomor 1 sudah. Transaksi nomor 2 juga sudah. Oke, selanjutnya transaksi nomor 3. Ini kebetulan berbeda. Transaksi nomor 1 adalah pengeluaran kas. Yang kedua adalah voucher kas atau peti kas. Yang ketiga, penerimaan kas. Kalau untuk bukti transaksi penerimaan kas, maka dia akan masuk ke dalam jurnal yang disebut dengan cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Sebelum kita masuk ke jurnal, kita coba baca dulu bukti transaksinya ini apa. Nomornya adalah BKM 11-1. BKM ini adalah bukti kas masuk. Karena nerima kas, maka kasnya masuk. Tanggal 7 November, nomor ceknya adalah BS21. Menerima kas dari mana? Dari toko Metro. Kalau menerima kas, berarti ada pembayaran utang. Kalau ada pembayaran utang, berarti tadinya ada piutang. Sebesar 84.480.000. Pelunasan faktur F10 pangkat F10 garis miring 10 tertanggal 23 Oktober dengan diskon 4%. Tadi kalau ada penerimaan kas berarti ada pembayaran utang. Kalau ada pembayaran utang berarti ada piutang. Nah, kita harus tahu sebenarnya berapa sih piutang yang dimiliki oleh PT Aku Jatuh Cinta. Nah, kita bisa lihat di atas. Di saldo piutang. Kan di awal ada persediaan barang dagangan, daftar saldo utang, tadi yang PT Bumi Pertiwi ya. Nah, sekarang kita ke saldo piutang dagang. Tadi adalah PT-nya adalah PT Metro Elektro. Nah, berarti di nomor 1. Dia punya utang berapa? Pada saat itu, dia punya utang 80 juta, ada PPN outcome-nya 8 juta, maka total utangnya berarti 88 juta. Karena dia pembayarannya sebelum 10 hari, maka dia dapat diskon 4%. Diskon 4% ini disebut dengan sales diskon atau diskon penjualan. Kalau tadi Bumi Pertiwi ada diskon, namanya bukan sales diskon tapi purchase diskon, diskon pembelian. Oke. Nah, toko Metro dengan faktur F10-10 tertanggal 23 Oktober 2013 itu pada tanggal 4 November dia lunasi. Oke. Kalau dia lunasi, maka PT Aku Jatuh Cinta mendapatkan
penerimaan kas. Oke, kalau mendapatkan penerimaan kas, maka masuk ke dalam cash receipt journal. Saya juga sudah buat. Oke. Nah, ini adalah tampilan daripada jurnal penerimaan kas. Lihat posisi yang di debit biasa saya akan beri warna hijau. Untuk posisi yang di kredit saya akan beri warna kuning. Lihat ya, kalau teman-teman mau memberi warna apa, ini agar ada perbedaan saja. Oke. Date-nya adalah tanggal 4 November ya tadi. 4 November. 4 tanggal berapa tadi? Coba kita hitung, coba kita lihat lagi, lupa. Bukti transaksi nomor 3 tanggal 7. Maaf ya, tanggal 7 November. 7 November. Evidence number-nya adalah BKM. Kita bisa lihat BKM 11-1. Apa description-nya? Description-nya adalah nama tokonya, yaitu Toko Metro Elektro. Oke, agar muat. Oke. Nah, dalam transaksi ini, pada saat terjadinya penerimaan kas, tentunya kas akan didebit karena kas bertambah. Ditambah lagi apa? Diskon, sales diskon ya tadi yang sudah diberikan karena pembayarannya kurang dari 10 hari. Yang dikredit adalah account receivable atau AR. AR, account receivable. Oke. Karena ini adalah pembayaran utang, maka account receivable yang waktu terjadi pembayaran dia ada di debit, dia berada sekarang posisi di kredit. Berapa? Tadi kita sudah lihat di soal. Account receivable-nya adalah 80 juta ditambah 8 juta. Jadi 88 juta. Karena pembayarannya adalah kurang dari 10 hari, maka berdasarkan termin yang ada mendapatkan diskon 4%. 4% dari 88 juta berapa? Adalah 3.520.000. Teman-teman bisa hitung lagi. Nah, kalau dia dapat diskon sebesar 3.520.000, maka kas yang diterima jadinya berapa? Kas bersih yang diterima adalah sebesar, sesuai dengan bukti transaksi nomor 3, 84.480.000. 84 juta 480.000. Nah, sampai di sini selesai. Seharusnya ini ditambah ini, maka hasilnya ini. Kalau tidak, berarti salah. Happiness. Demikian teman-teman. Sampai dengan bukti transaksi nomor 3. Semoga bisa dipahami. Salam sehat untuk semua.